Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Nonisa Prilianti. Hari ini kita akan membahas terkait dengan uji ANOVA, yaitu uji beda lebih dari 2 min, di mana kita menggunakan uji ANOVA ya. Nah, di sini untuk persyaratan uji ANOVA sendiri, yang pertama adalah nilai standarisasi residual haruslah berdistribusi normal. Kemudian inilah syarat pertama yang harus terpenuhi ya sebelum kita melakukan uji two-way ANOVA. Oleh karena itu, kita perlu melakukan uji normalitas standarisasi atau residual terlebih dahulu untuk mendeteksi apakah nilai tersebut normal atau tidak. Jika ternyata setelah pengujian dilakukan menunjukkan hasil yang tidak normal, maka kita harus melupakan uji two-way ANOVA dan beralih ke statistik non-parametrik. Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus memperhatikan populasi. Nah, populasi dari varian data adalah sama atau homogen. Kemudian cara mendeteksinya adalah dengan melakukan uji homogenitas, atau ada catatan bahwasanya uji homogenitas dapat dilakukan sekaligus pada saat kita melakukan uji two-way ANOVA ini. Kemudian untuk syarat yang ketiga, yakni sampel yang digunakan tidak berhubungan satu sama lain. Nah, maksudnya masing-masing populasi saling independen di dalam kelompoknya. Kemudian persyaratan keempat yang terakhir yaitu berkaitan dengan jenis data yang dipakai, di mana untuk data variabel independen atau variabel terikat harus berskala interval atau rasio, sementara untuk data variabel independen atau variabel bebas adalah berskala kategori. Kemudian di sini ada contoh untuk uji two-way ANOVA, di mana kalau kita baca secara deskripsi, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa SMP berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua dan jenis kelamin siswa tersebut. Faktor jenjang pendidikan terakhir orang tua terdiri dari 3, yakni ada SMP, SLTA, dan perguruan tinggi atau bisa kita singkat dengan PT. Nah, sementara faktor jenis kelamin terdiri dari 2 taraf, yakni laki-laki dan perempuan. Adapun data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagaimana tabel di bawah ini adalah tabel yang dari peneliti kumpulkan, dimana untuk laki-laki dan perempuan dibedakan, dimana laki-laki untuk jenjang pendidikan ada SMP, SLTA, dan perguruan tinggi ya. PT ini perguruan tinggi. Nah, untuk perempuan juga begitu. Kemudian kita menggunakan di sini ada hipotesis, dimana untuk hipotesis pertama ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenjang pendidikan terakhir. Yang kedua, ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenis kelamin siswa. Kemudian ada hipotesis yang ketiga, di sini teman-teman ada interaksi jenjang pendidikan terakhir orang tua dengan jenis kelamin siswa dalam menentukan hasil belajar matematika siswa. Nah, ketiga hipotesis ini kita akan uji dengan uji ANOVA. Untuk lebih lengkapnya, mari kita lanjut ke SPSS. Terima kasih. Oke, teman-teman, ini tampilan untuk SPSS-nya untuk kita uji ANOVA ya, untuk di variable view. Dimana di sini nanti kita akan tulis untuk hasil. Namun sebelumnya saya akan menggunakan keyboard saya terlebih dahulu ya. Di sini kita tulis hasil. Di bagian name di sini kita tulis hasil ya, teman-teman semuanya. Kita tulis hasil. Nah, di sini kita tulis hasil. Lalu untuk desimalnya kita nolkan. Di sini hasil belajar matematika. Untuk labelnya kita tulis hasil belajar sebentar ya, matematika. Yap, sudah ya. Kemudian di sini untuk values-nya kita diamkan, kita menggunakan scale aja. Kemudian yang kedua, di sini kita tuliskan, selanjutnya di kolom kedua kita tulis pendidikan ya, teman-teman. Di sini kita tuliskan pendidikan. Oke, teman-teman, kita tulis pendidikan di kolom kedua ya. Lalu selanjutnya di sini sudah kita tulis pendidikan, kita biarkan datanya numerik, kemudian ya numerik. Untuk weight-nya kita nolkan ya, teman-teman. Desimal maksudnya kita nolkan ya. Lalu kita tulis di sini. Lalu selanjutnya di sini di kolom kedua kita tulis jenjang pendidikan ya, teman-teman semuanya. Pendidikan
pendidikan. Oke, selanjutnya untuk values-nya, karena tadi di kasus ada 3 jenjang ya. Di sini muncul menu seperti ini, kita tulis saja untuk value-nya 1. Di sini ada SMP ya, untuk jenjang pendidikannya tadi kita add. Kemudian selanjutnya ada SLTA ya teman-teman. SLTA. Lalu kita add juga. Oh, kurang A-nya, oke. Siap. Kita add. Lalu selanjutnya yang ketiga ada perguruan tinggi, tadi disingkat PT ya teman-teman. Kita oke, untuk measure-nya kita nominal aja ya. Kemudian di sini kita tulis kelamin ya teman-teman. Nah, kita juga menggunakan jenis kelamin tadi untuk kasusnya. Oke, selanjutnya numerik. Kita nolkan di sini ya. Berhubung di sini kita tulis jenis kelamin, di labelnya kita tulis jenis kelamin. Tunggu sebentar ya. Jenis kelamin. Oke, next. Kemudian di sini tuh jenis kelaminnya tadi ada laki-laki dan perempuan ya. Kita tulis untuk kolom satunya ada laki-laki ya teman-teman semuanya. Laki-laki. Nah, kita add ya teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya yang kedua ada perempuan. Oke, sudah kita add ya. Lalu kita klik OK. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk measure-nya, di sini kita pilih yang nominal aja. Nah, ini kita sudah edit di bagian variable view ya. Berlanjut kita lihat ke data view. Nah, nanti bakalan seperti ini ya. Nanti kita isi datanya di sini berupa hasil pendidikan dan kelamin. Untuk kita isi, sekarang kita isi ya. Mohon maaf ya, kita pindah ke HP karena device-nya nggak mendukung untuk ngerekam atau nge-record di laptop ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya setelah kita masukin data, kita klik analyze, kemudian kita ke general model. Di sini ada, kita klik univariate. Di sini kita sudah masukkan ya ke dependent variable dan ke fixed factor. Kita udah coba, kemudian kita klik OK. Nah, ini hasilnya teman-teman semuanya. Mohon maaf sekali karena sangat-sangat tidak mendukung device yang kita gunakan. Di sini kita sudah menemukan bahwasannya hasilnya adalah untuk yang sign-nya itu kita temukan 746 ya teman-teman. Nah, kemudian untuk yang tabel ini kita sudah menemukan adanya bagian output ini menampilkan deskripsi dari data yang dianalisis. Nah, deskripsi tersebut mencakup nilai min, ini standar deviasi dan n. Nah, kemudian selanjutnya kita udah nemu sign, kita ke tes tabel yang ini. Nah, untuk tabel yang ini teman-teman, ada output untuk uji hipotesis penelitian ini. Kolom pertama menunjukkan adanya faktor apa saja yang ada dalam penelitian ini. Kolom kedua menunjukkan jumlah kuadrat. Kemudian kolom ketiga menunjukkan derajat kebebasan. Kemudian kolom keempat menunjukkan rata-rata kuadrat. Kolom kelima menunjukkan F atau hitung. Kolom keenam menunjukkan nilai signifikan. Nah, teman-teman dapat bisa melihat di sini ya kolom-kolomnya, gitu ya, signifikan, F dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah dasar-dasar keputusan yang kita ambil teman-teman.
pada hipotesis hasil yang didapatkan, di mana untuk melakukan pengujian hipotesis pertama diperoleh nilai sains sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua dapat diterima. Kemudian untuk yang kedua, melakukan uji hipotesis kedua berdasarkan output di mana diperoleh sainnya sebesar 0,685 lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenis kelamin siswa ditolak. Kemudian yang ketiga, di mana berdasarkan output yang diterima nilai sain itu sebesar 0,490 itu lebih besar dari 0,05, maka hipotesis yang menyatakan bahwa ada interaksi jenjang pendidikan terakhir orang tua dengan jenis kelamin siswa dalam menentukan hasil belajar matematika siswa ditolak. Maka kita menggunakan hipotesis yang pertama, yakni ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua. Terima kasih.